Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Al-Ambiyah, NIM C1 channel 18001 dari kelas L09 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi syariah yang berjudul Sejarah dan Pemikiran Akuntansi Syariah. Di dalam materi sejarah dan pemikiran akuntansi syariah ini terdapat 5 pembahasan. Yang pertama, perkembangan awal akuntansi, yang kedua, sejarah akuntansi, yang ketiga, perkembangan akuntansi syariah, yang keempat, sekilas prosedur dan istilah yang digunakan, dan yang kelima, hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah. Yang pertama adalah perkembangan awal akuntansi. Pada awalnya, akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah, hukum alam, dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran absolut. Perubahan ilmu akuntansi dari bagian ilmu pasti menjadi ilmu sosial lebih disebabkan oleh faktor-faktor perubahan dalam masyarakat yang semula dianggap sebagai sesuatu konstan, misalnya transaksi usaha yang akan dipengaruhi oleh budaya dan tradisi, serta kebiasaan dalam masyarakat. Akuntansi dalam Islam merupakan alat atau tool untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282 untuk melakukan pencatatan dalam melakukan transaksi usaha. Perkembangan akuntansi dengan domain aritmetik kualitinya sangat ditopang oleh ilmu lain, khususnya aritmetik, aljabrah, matematik, dan algoritma pada abad ke-9 Masehi. Akuntansi modern yang dikembangkan dari persamaan aljabrah dengan konsep-konsep dasarnya digunakan untuk memecahkan persoalan pembagian harta warisan secara adil sesuai dengan syariah yang ada di Al-Quran, perkara hukum atau lawsuit, dan praktik bisnis perdagangan. Selanjutnya adalah sejarah akuntansi. Akuntansi merupakan salah satu profesi tertua di dunia. Bukti tentang pencatatan atau bookkeeping tersebut dapat ditemukan sejak zaman Babilonia pada tahun 4500 sebelum Masehi, Fir'aun Mesir, dan kode-kode Hammurabi tahun 2250 sebelum Masehi, sebagaimana ditemukan adanya kepingan pencatatan akuntansi di daerah Syria Utara. Walaupun akuntansi telah ditemukan dari zaman prasejarah, saat ini kita hanya mengenal Luca Pacioli sebagai bapak akuntansi modern. Pacioli, seorang ilmuwan dan pengajar di beberapa universitas yang lahir di Tuscany, Italia pada tahun 1445, merupakan orang yang dianggap menemukan persamaan akuntansi untuk pertama kali pada tahun 1494 dengan bukunya Summa de Arithmetica Geometria et Proportionalita atau A Review of Arithmetic, Geometry and Proportion. Perlu diingat bahwa matematika dan sistem angka sudah dikenal Islam sejak abad ke-9 Masehi. Ini berarti bahwa ilmu matematika yang ditulis Luca Pacioli pada tahun 1451 bukan hal yang baru lagi karena sudah dikenal Islam 600 tahun sebelumnya. Para ilmuwan muslim sendiri telah memberikan kontribusi yang besar, terutama adanya penemuan angka 0 dan konsep perhitungan desimal. Mengingat orang-orang Eropa mengerti aljabar dengan menerjemahkan tulisan dari bangsa Arab, tidak mustahil bahwa mereka lah yang pertama kali menerapkan praktik bookkeeping. Hibbs dalam Napier tahun 2007. Selanjutnya adalah perkembangan akuntansi syariah. Yang pertama, perkembangan akuntansi zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa Rasulullah memimpin Daulah Islamiyah di Madinah, beliau mulai membersihkan praktek keuangan atau kegiatan ekonomi dari unsur-unsur riba dan dari segala bentuk penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan, monopoli, dan segala usaha untuk mengambil harta orang lain secara batil. Bahkan Rasulullah lebih menekankan pada pencatatan keuangan. Praktek akuntansi di masa Rasulullah SAW dapat dicermati pada Baitul Ma'al yang didirikan Rasulullah SAW sekitar awal abad ke-7. Selanjutnya, perkembangan akuntansi syariah pada zaman 4 khalifah. Pada pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, pengelolaan Baitul Ma'al masih sangat sederhana. Pada kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terdapat perubahan sistem administrasi yang cukup signifikan dengan mengajukan istilah diwan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada tahun 636 Masehi. Sekilas prosedur dan istilah yang digunakan. Yang pertama, transaksi harus dicatat setelah terjadi. Yang kedua, transaksi harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, penerimaan akan dicatat di sisi sebelah kanan dan pengeluaran dicatat sebelah kiri. Yang keempat, pembayaran harus dicatat dan diberikan penjelasan yang memadai di sisi kiri. Yang kelima, pencatatan transaksi harus dilakukan dan dijelaskan secara hati-hati. Yang keenam, tidak memberikan jarak penulisan di sisi sebelah kiri dan harus diberi garis penutup. Yang ketujuh, koreksi atas transaksi yang telah dicatat tidak boleh dan dengan cara menghapus atau menulis ulang, tetapi harus diganti. Yang kedelapan, jika akun telah ditutup maka akan diberi tanda tentang hal tersebut. Yang kesembilan, seluruh transaksi yang dicatat di buku jurnal akan dipindahkan pada buku khusus berdasarkan pengelompokan
akuntansi. Yang ke-10, orang melakukan pencatatan untuk pengelompokan berbeda dengan orang yang melakukan pencatatan harian. Yang ke-11, saldo diperoleh dari selisih. Yang ke-12, laporan harus disusun setiap bulan dan tahun dengan detail dan memuat informasi penting. Yang ke-13, pada setiap akhir tahun laporan yang disampaikan oleh Al-Hatib harus menjelaskan seluruh informasi barang secara detail dan dana yang berada di bawah wewenangnya. Yang terakhir, laporan tahunan yang disusun Al-Hatib akan diperiksa dan dibandingkan dengan sebelumnya dan akan disimpan di Dewan Pusat. Sedangkan istilah yang digunakan yang pertama ada Al-Jaridah. Al-Jaridah merupakan buku untuk mencatat transaksi yang dalam bahasa Arab berarti koran atau jurnal. Yang kedua, Daftar Al-Yaumiyah. Daftar Al-Yaumiyah atau buku harian dalam bahasa Persia dikenal dengan nama Ruznamah. Daftar tersebut digunakan untuk pembuatan jurnal voucher. Dan yang ketiga, beberapa laporan keuangan seperti yang pertama Al-Hikmah, yang kedua Al-Hikmah Al-Jamiah, dan yang ketiga bentuk perhitungan dan laporan zakat. Yang terakhir adalah hubungan akuntansi modern dan akuntansi syariah. Pada tahun 1484 Masehi, Pacioli pergi dan bertemu dengan temannya Onoviro Dini Florence, seorang pedagang yang suka berpergian ke Amerika Utara dan Konstantinopel. Sehingga diduga Pacioli mendapat ide tentang double entry tersebut dari temannya ini. Alasan teknis yang mendukung hal itu adalah Luca Pacioli mengatakan bahwa setiap transaksi harus dicatat 2 kali di sisi sebelah kredit dan sisi sebelahnya adalah debit. Hal ini memunculkan dugaan bahwa Pacioli menerjemahkan hal tersebut dari bahasa Arab. Dari hal penelusuran pemikir Islam ditemukan bahwa ada hubungan antara para pedagang Italia dan pedagang Muslim yang membuka kemungkinan bahwa akuntansi modern tersebut diperoleh Luca Pacioli dari hubungannya dengan pedagang Muslim. Bukti-bukti istilah yang digunakan Pacioli juga sama dengan apa yang dilakukan oleh para pedagang Muslim. Selain itu, ketika Daulah Islamiyah mulai berkembang, telah dikembangkan juga sistem akuntansi yang cukup maju dan dapat dijadikan dasar bahwa klaim Muslim turut dalam pengembangan akuntansi modern. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.